kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Di tengah heboh kasus penganiayaan terhadap David yang dilakukan oleh putra petinggi kantor pajak Dendi Mario Satrio, mendadak pengacara kondang membagikan kabar tak sedap ihwal putranya Sean yang kemarin kabarnya dilarikan ke rumah sakit. Diduga usai mengalami pengeroyokan oleh teman sekolahnya. Kemarin pengacara yang tengah menangani kasus perceraian Ferry Irawan itu langsung menggelar jumpa pers. Lantas seperti apa kronologi versi Sunan? Juga istri saya menangis dalam arti kata melihat putra kami diperlakukan seperti itu secara bersama-sama, rame-rame, dan pihak sekolah juga tidak cepat tanggap dalam peristiwa ini, tidak melaporkan kepada kami, tidak menghubungi kami. Sekarang coba bayangkan kalau ternyata anak saya amit-amit ada masalah di kepalanya, ya, tidak cepat diinformasikan, tidak cepat kami sebagai orang tua mengetahui dan membawa ke rumah sakit, siapa mau tanggung jawab? Maka tadi juga saya hari ini terpaksa harus membawa putra saya ke IGD untuk diperiksa, ya, matanya, kepalanya, periksa lengkap. Kondisinya untuk saat ini dia masih pusing, makanya tadi saya tanya, nak mau dirawat di rumah sakit, istirahat di sini? Oh enggak ya, istirahat di rumah aja, siangnya cepat pulang. Keterangan klinis post trauma pada pemeriksaan CT kepala tanpa kontras tidak ditemukan kelainan signifikan. Artinya alhamdulillah tadi Sean baik-baik aja. Satu, saya selalu pesan dari Sean masih kecil. Pertama kali kelas 1 SD dia ikut taekwondo, sampai dewasa ini juga sering latihan bela diri dengan saya. Saya selalu berpesan, nak, kamu bela diri ini untuk menjaga diri kamu kepepet, bukan untuk jago-jagoan. Sebisa mungkin kamu sabar, ya, menghindar dari persoalan, jangan sampai ngerepotin aja. Apa yang disampaikan Sean tadi malam dengan tadi yang kami sudah cross check kepada para yang kami duga pelaku dan para saksi, itu sama, bahwa Sean tidak melakukan penyerangan atau pukulan atau tendangan kepada siapapun. Sean mengakui bahwa untuk dia mencoba bertahan dan mengakhiri bulian atau serangan dari pihak mereka dengan mendorong. Lantas akankah Sunan menempuh jalur hukum atau akan bermediasi dengan pihak orang tua pengeroyok dan sekolah? Sampai saat ini tentunya tadi ya, setelah adanya pernyataan secara tertulis resmi permohonan maaf dari pihak sekolah, dari pihak yang kami duga pelaku bersama kawan-kawannya, dari pihak orang tua yang kami duga sebagai pelaku pemukulannya juga sudah ada pernyataan. Ya tentunya tadi saya belum berpikir untuk ambil langkah hukum atau belum berpikir untuk berdamai. Ya, terus terang sampai saat ini kalau perdamaian itu secara tertulis kan belum ada. Saat Sunan tengah meminta pertanggungjawaban atas kejadian yang menimpa putranya, nasib AG yang sebelumnya meminta perlindungan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, akhirnya kemarin dinaikkan statusnya dari saksi menjadi pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Penetapan itu diumumkan oleh Diskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi kemarin. Karena status AG masih di bawah umur, menurut Hengki maka statusnya bukan sebagai tersangka, tapi sebagai pelaku. Lantas apa saja bukti-bukti yang akhirnya menaikkan status AG dari saksi menjadi pelaku? Kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini, ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum.
atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur itu tidak boleh dibilang tersangka. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Tentu kami menghormati jalannya prosesnya dari proses hukum ini, karena bagi kami anak berkonflik dengan hukum, mereka adalah anak korban, anak pelaku, dan anak saksi menjadi kerangka dalam perlindungan anak di dalam proses hukum. Ini yang harus kita lakukan, langkah-langkah memastikan hal tersebut, sehingga menghormati kinerja di ranah kepolisian menjadi bagian penting pengawasan kami untuk selanjutnya. Nasib Rafael Alun Trisambodo usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi makin tersudut. Belakangan dugaan kepemilikan aset fantastis hingga money laundry pun mencuat. Beberapa aset mulai dikulik warganet. Salah satunya aset rumah mewah di kawasan elit Permata Hijau Jakarta Selatan seluas 600 meter yang nilai harga per meternya bisa mencapai 70 hingga 100 juta rupiah. Ada rumah Pak Rafael Alun di sini ya? Ini rumah singgah kayaknya. Rumah singgah? Oh. Kayaknya dia nggak pernah ada kita. Kita nggak tahu karena kita baru 5 bulan di sini. Oh, oke. Masuk 5 bulan. Taunya rumah singgah di sini dari mana, Pak? Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah, Pak. Plat merah? Plat merah tapi punya rumah di sini? Oh, saya nggak tahu. Ini kan kawasan yang paling elit di Permata Hijau, Pak ya? Nggak tahu. Iya. Harganya tahu nggak Pak berapa? Waduh. 100 juta per meter persegi, Pak? Kita nggak ngerti. Iya, oke. Tolong ya. Oke. Tak hanya itu saja, Rafael juga diketahui punya rumah mewah dengan harga puluhan miliar di kampung halamannya Yogyakarta seluas 2.000 meter persegi. Yang mengejutkan, kedua rumah mewah tersebut hanya menjadi tempat persinggahan semata bagi Rafael dan keluarga. Sementara sehari-hari hanya ditinggali asisten rumah tangganya. Nggak ditinggalin atau ditinggalin cuma ada asisten rumah tangga? Oh, jadi cuma supir mungkin sama asisten rumah tangga misalnya. Nitip mobil doang gitu ya. Biasanya siapa Pak yang tinggal di sini, Pak? Pejabat sih ada, cuma jarang. Oh, pejabat ada tapi jarang. Selain aset rumah, sejumlah usaha milik Rafael seperti properti eksklusif hingga restoran mewah dengan bangunan serba joglo di kawasan Yogyakarta juga banyak disorot warganet. Resto mewah tersebut kabarnya atas nama sang istri. Dari pagi Udah sampai ini, tolong kasihan saya ya. Saya sudah lelah, Sementara nasib Rafael akan ditentukan dari hasil penyelidikan. Korban David hingga kemarin masih belum juga sadarkan diri. David kabarnya baru bisa mengedipkan mata dan menggerakkan tangan, belum bisa berbicara atau mengenali lawan bicaranya. Lantas seperti apa kondisi David menurut keluarga? Belum siuman, betul. Masih belum sadar meskipun tidak dikatakan koma. Joe sendiri hanya bilang kuatin saya Mas, kuatin saya. Kuatin saya maksudnya supaya saya tidak emosi berlebihan. Iya, jadi sempat bilang seperti itu. Iya, karena marah mental, betul, Pak. Iya betul. Kuatkan saya. Betul. Sambil menangis waktu itu. Iya sedih, face-nya sedih ya. Di depan sini, depan UGD ini kan pada saat pertama ya. Kepanikan tampaknya tak hanya dirasakan keluarga besar Rafael, tapi juga melanda keluarga AG, gadis yang diketahui pacar Mario. AG mulai bersuara lewat pengacaranya dan menepis segala tudingan jika gadis berusia 15 tahun itu berperan sebagai provokator. Belakangan dari keterangan pihak kepolisian, berdasarkan keterangan saksi AG, ada nama baru yang menjadi penyulut amarah Dendi, yakni teman wanita AG berinisial APA. APA dituding telah menceritakan keluhan AG ke Dendi, ihwal dugaan perbuatan tidak menyenangkan David ke AG selaku mantan kekasihnya. Setelah mendengar cerita itulah kabarnya Dendi murka hingga merencanakan bertemu David. Anak AG, kami harus sebut anak AG, ya, ini anak yang berkonflik dengan hukum. Itu pasalnya adalah
76C Junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau 355 ayat 1 Junto 56 subsidiar 354 ayat 1 Junto 56 KUHP lebih subsidiar 353 ayat 2 Junto 56 KUHP lebih subsidiar 351 ayat 2 Junto 56 KUHP. Tentang ancaman maksimal nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda. Demikian juga apabila anak sebagai korban ada secara material dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada penanganan khusus ya kalau anak yang berhadapan dengan hukum kalau dia ditetapkan sebagai pelaku. Pertama, dilihat dulu ancaman pidananya. Apakah ancaman pidananya kurang dari 7 tahun atau tidak? Kalau kurang dari 7 tahun, maka wajib di versi yang diikuti dengan restoratif justice. Apa itu? Ada pertemuan antara keluarga pelaku anak dengan keluarga korban untuk mencari musyawarah mufakat apakah ada saling memaafkan atau tidak. Jika ada saling memaafkan, maka status anak tersebut kemudian dialihkan ke tidak sistem peradilan pidana, kemudian anak dikembalikan kepada orang tua atau ke lembaga sosial. Ya, jika terjadi kesepakatan itu ya, pemaafan, musyawarah mufakat. Tapi kalau ancaman pidananya lebih dari 7 tahun, kalau kita lihat konstruksi 355 itu adalah 12 tahun. Boleh dilakukan di versi restoratif justice dan boleh juga tidak. Kalau keluarga korban pengen restoratif justice, maka akan difasilitasi oleh Polda Metro Jaya untuk itu ya, restoratif justice. Nah, apakah terjadi kesepakatan atau tidak? Jika terjadi kesepakatan, maka perkara dihentikan. Ada penetapan pengadilan untuk kepastian hukumnya. Ya, entah mana yang benar. Yang jelas aksi saling melempar kesalahan belakangan terus mencuat. Jika sebelumnya AG menepis dugaan perekaman di TKP dari kesaksian teman Dendi yakni tersangka SL, justru ada pihak lain yang terlibat perekaman di lokasi kejadian. Dugaan itu malah menyasar pada AG. Mengapa terhadap peningkatan status ini membutuhkan waktu yang lama? Kami harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Peradilan Anak. Kami harus melibatkan pekerja sosial untuk melaksanakan penelitian. Kami harus melibatkan tim psikologi untuk melaksanakan pemeriksaan, ya, kemudian tes dan serangkaian kegiatan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Kita tidak mengharapkan misalnya yang sudah diputuskan tadi oleh penyidik, lalu kemudian berdampak kepada pengabaian hak-hak anak. Misalnya dalam proses ini jangan sampai misalnya anak yang sudah dinaikkan statusnya lalu kemudian tidak punya hak untuk dipenuhi hak pendidikannya, hak yang lainnya dan segala macam. Ini yang kami terus kawal sejak awal dan sudah berkoordinasi dengan KPAI, polisian sejak dari Jakarta Selatan. Jadi ini hari ini kita sudah mendengar dan kami terima kasih atas kerja keras dari pihak kepolisian. Dan tentu kami akan terus melakukan koordinasi dalam penanganan kasus ini. 28 Februari kami didatangi oleh tim kuasa hukum dan keluarganya dari Ananda AG sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Ini tentu menjadi sebuah situasi yang harus kami pastikan juga ruang lingkupnya bagaimana pengawasan KPAI bisa memperlakukan ya anak saksi ini secara setara di dalam konteks perlindungan dan proses hukumnya. Kami berkoordinasi apakah ada yang tidak menyenangkan di dalam kerangka pemeriksaan. Nah, itu langkah-langkah kami tentu untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Selain simpang siur siapa saja yang terlibat, siapa yang jadi pemicu dan siapa yang melakukan aksi perekaman, sementara warganet sejak awal mewanti-wanti agar pihak kepolisian tidak melakukan tebang pilih dalam penahanan kasus ini. Mereka bahkan meminta AG segera ditangkap.
Meski belum lama ini, AG juga meminta perlindungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia karena mengalami depresi usai dihujat warganet. Kami juga perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya, yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Kemudian ada perubahan konstruksi pasal. Bisa aja AG mendapatkan tekanan dan paksaan dari orang dewasa. Sangat banyak terjadi kasus-kasus yang melibatkan anak, itu anak dijadikan alat untuk memuaskan kehendak dari pelaku dewasa. Nah, di sini kan ada pernyataan, ada pelaku dewasa dan ada pelaku anak. Nah, seberapa besar peran dari tersangka dalam mengkondisikan anak ini supaya terlibat dalam tindak pidana. Di tengah masih belum jelas siapa yang jadi pemicu ledakan emosi yang berujung pada penganiayaan yang dilakukan Mario. Tingkah arogan Mario juga belakangan makin mencuat. Mario diketahui selain kerap menggeber motor gedenya hingga membuat para tetangganya terganggu, belakangan sebuah fakta terkuak. Jika anak berusia 20 tahun ini pernah mengendarai mobil mewahnya masuk ke jalan tol, tapi tak membayar uang tol. Sontak ketika mendengar kabar ini, warganet pun makin geram dengan aksi ugal-ugalan Mario. Tapi barusan diklarifikasi yang bersangkutan itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, tapi atas nama kakak yang bersangkutan. Jadi dari yang di gang, lantas dia beli, dia jual lagi ke kakaknya. Jadi kita bilang, sudah, kasih tunjuk aja dokumennya, nanti dia akan bawakan. Itu yang yang Rubicon. Yang Harley Davidson karena nggak ada plat nomornya, kita juga nggak bisa cari kemana-mana.